Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait stabilitas mineral di dalam tanah, bagaimana mineral bisa memberikan nutrisi dan memitigasi bencana alam berupa perubahan iklim. Sebelumnya, apa itu stabilitas mineral di dalam tanah? Jadi, stabilitas mineral di dalam tanah adalah kemampuan mineral untuk bertahan terhadap proses pelapukan kimia, pelapukan fisika, dan pelapukan biologis setelah batuan induk mengalami perubahan menjadi tanah. Nah, stabilitas mineral dalam tanah ini itu akan menentukan tingkat kesuburan tanah dan jenis mineral yang tersisa. Nah, isi dari pembahasan kita kali ini adalah latar belakang, pembahasan 1 yakni mineral sebagai sumber nutrisi, pembahasan 2 stabilitas mineral, pembahasan 3 mineral sebagai pupuk alternatif. Yes. Nah, selanjutnya terdapat latar belakang. Jadi pelapukan mineral dalam tanah merupakan salah satu konsep fundamental dalam mata kuliah ilmu tanah, khususnya dalam memahami interaksi antara komponen geosfer dan biosfer. Berdasarkan jurnal tersebut, mineral silikat yang terdapat dalam tanah mengalami proses pelapukan kimia melalui reaksi dengan air dan karbon dioksida atau Ca2, sehingga menghasilkan unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Proses ini tidak hanya berperan dalam pembentukan kesuburan tanah, tetapi juga berkaitan erat dengan siklus biogeokimia karbon, di mana CO2 atau karbon dioksida dari atmosfer diserap dan diubah menjadi bentuk terlarut seperti bikarbonat. Dalam konteks teknik lingkungan kebumian, fenomena ini menunjukkan bahwa tanah berfungsi sebagai sistem alami yang mampu mendukung produktivitas lahan sekaligus berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme penyerapan karbon berbasis proses geokimia. Selanjutnya ada pembahasan 1, yang dimana pembahasan 1 ini membahas tentang mineral sebagai sumber nutrisi. Pada bagian kanan terdapat diagram pelapukan mineral dan siklus karbon. Diagram tersebut menunjukkan urutan kestabilan mineral silikat yang berkaitan langsung dengan kemampuannya dalam menyediakan unsur hara bagi tanah. Mineral yang berada di bagian atas seperti forsterite dan enstatite memiliki tingkat kestabilan yang rendah sehingga lebih mudah mengalami pelapukan dan melepaskan unsur-unsur penting seperti magnesium, besi, dan kalsium ke dalam tanah. Sebaliknya, mineral yang berada di bagian bawah seperti muscovite dan kuarsa memiliki kestabilan yang lebih tinggi terhadap tanah sehingga cenderung lebih sulit melapuk dan kontribusinya terhadap penyediaan nutrisi relatif kecil. Oleh karena itu, semakin rendah kestabilan suatu mineral, maka semakin besar potensinya sebagai sumber nutrisi bagi tanaman karena proses pelapukannya berlangsung lebih cepat dan menghasilkan unsur hara yang lebih mudah tersedia dalam tanah. Untuk selanjutnya ada stabilitas mineral. Stabilitas mineral sendiri merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu tanah yang menjelaskan ketahanan mineral terhadap proses pelapukan di lingkungan permukaan bumi. Nah, stabilitas mineral ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada stabilitas rendah dan stabilitas tinggi. Nah, untuk stabilitas rendah sendiri lebih mudah mengalami yang namanya pelapukan sehingga mampu melepaskan unsur hara seperti Mg, Ca, dan Fe ke dalam tanah yang berperan penting dalam mendukung kesuburan tanah dalam kajian ilmu tanah. Yang selanjutnya, stabilitas tinggi yang dimana cenderung lebih resisten terhadap pelapukan, sehingga kontribusinya terhadap penyediaan unsur hara relatif lebih kecil namun berperan dalam menjaga stabilitas struktur tanah. Dan untuk yang pembahasan 3, mineral sebagai pupuk alternatif. Mineral dalam tanah
tidak hanya berperan sebagai penyusun utama tanah, tetapi juga memiliki potensi sebagai sumber nutrisi alami melalui proses pelapukan. Berdasarkan jurnal yang sudah dibahas, mineral silikat mampu melepaskan unsur hara penting seperti kalsium, kalium, dan magnesium yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman sehingga berpotensi digunakan sebagai pupuk alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pupuk kimia. Selain itu, proses pelapukan ini juga berkontribusi dalam penyerapan karbon dioksida dari atmosfer yang menunjukkan peran tanah dalam mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pemanfaatan mineral tanah tidak hanya penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.